Bapak Ibu semuanya, saya Nyoman Edi Supartawan dari CGP Angkatan 10 SMP Negeri 2 Banjar. Hari ini akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, yaitu topik coaching untuk supervisi akademik. Adapun paradigma dari berpikir coaching ini, yaitu difokuskan terdapat 4 poin penting. Yang pertama yaitu bagaimana nantinya bisa fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Ya, adapun prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu yang pertama adalah kemitraan. Nah, dalam kegiatan coaching yang dilakukan, posisi coach dan coachingnya adalah mitra, yang berarti memiliki posisi yang setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Yang kedua, yaitu memaksimalkan potensi. Nah, di mana untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, maka percakapan itu perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah proses kreatif, di mana dalam kegiatan proses kreatif itu dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir dari coach itu sendiri, sehingga tergali ide-ide yang kreatif dan inovatif. Adapun kompetensi dari coaching itu sendiri, itu difokuskan terdapat 3 kompetensi penting. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh, di mana kemampuan di sini adalah untuk hadir penuh terhadap coach itu sendiri, sehingga badan, hati, pikiran itu dapat selaras saat melaksanakan kegiatan diskusi. Yang selanjutnya adalah mendengarkan aktif, yaitu coach lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Nah, sehingga fokus dari host itu, nah, mana adalah coach sebagai mitra bicara. Yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan yang diberikan dapat mengunggah, yaitu coach itu untuk berpikir atau menstimulasi pikiran serta menggali potensi dari coach itu sendiri ataupun dapat mengungkapkan emosinya. Pikiran dari reflektif pengalaman belajar coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana tahapan dari alur Tirta itu yaitu tujuan, mana coach di sini perlu mengetahui apa tujuan yang hendak ingin dicapai oleh coach, yaitu dari kegiatan coaching itu sendiri. Yang kedua adalah identifikasi, nah, di mana di sini adalah proses menggali dan memetakan situasi yang dialami oleh coach itu sendiri. Yang selanjutnya adalah R, yaitu rencana aksi, yaitu coach mengembangkan ide coach untuk rencana aksi yang akan dilakukan. Dan itu selanjutnya adalah tanggung jawab, mana memiliki komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi yang nanti akan dilakukan. Filosofi supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, yaitu di mana supervisi akademik yaitu di mana perlu dimaknai secara positif, yaitu sebagai kegiatan yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip-prinsip dari supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu terdiri dari kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif.
Nah, adapun siklus dalam supervisi klinis pada umumnya itu terdiri dari 3 tahap, yaitu praobservasi, observasi, dan kegiatan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar, yang dimana emosi yang dirasakan yaitu tergugah untuk dimana lebih giat belajar lagi agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Nah, selain itu, emosi yang dirasakan adalah tertantang untuk memperbanyak praktek coaching dengan murid dan maupun rekan guru agar mendapatkan keterampilan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, adapun yang sudah baik dan perlu diperbaiki yaitu mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan secara langsung. Kemudian yang perlu diperbaiki yaitu kompetensi menjadi coach yang baik, di mana fokusnya adalah bagaimana nanti mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri. Kemudian implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu dapat menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang yang ada di sekitar. Analisis terkait topik modul 2.3, yaitu bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik. Nah, di mana melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka yaitu untuk peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sehingga coaching ini sangat dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru. Nah, sehingga nantinya kualitas pembelajaran meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi kerja dari guru itu sendiri. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan, mana dalam kemitraan yaitu dapat menjalani proses coaching sehingga terbangunlah yaitu peluang akselerasi kesadaran sehingga mendorong tindakan aksi, yaitu dimana dilandasi dengan sebuah kepercayaan coach kepada coach itu sendiri. Nah, dalam prosesnya kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru itu sendiri. Analisis terkait topik modul 2.3 yang selanjutnya, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Nah, seringkali di mana supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Nah, apalagi di sini jika supervisi akademik itu hanya dilakukan setahun sekali di akhir tahun pelajaran. Nah, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan, yaitu seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari coach itu sendiri. Nah, koneksi antar materi, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, di mana jika dilihat dari materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, mana sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun pemetaan terhadap minat, kebutuhan belajar, dan profil belajar digunakan sebagai data dalam coach. Nah, sehingga murid nantinya dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya serta menemukan solusi yang terbaik. Nah, bila dikoneksikan dengan modul 2.2 yaitu kompetensi sosial dan emosional, ini digunakan pendidik sebagai dasar proses coaching agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee. Nah, sehingga menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, mana di dalam kompetensi coaching dan alur tirta
sebagai alur percakapan coaching mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat menerapkan kehadiran penuh melalui kegiatan teknik stop dan mindful listening. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi rekan sejawat. Percakapan ini perlu diakhiri yaitu dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan rekan sejawat itu sendiri untuk dikembangkan. Nah, adapun potensi coaching itu sangat beragam, maka keterampilan sosial emosinya itu diperlukan untuk memaksimalkan bagaimana potensi dari coach itu sendiri sehingga nanti bisa menemukan solusi yang tepat. Baik, demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada topik yaitu modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.